Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2000 years later. Hubungan bimbingan dan konseling. Menurut Helen, istilah bimbingan selalu dirangkai dengan konseling. Hal ini dikarenakan bimbingan dan konseling itu adalah suatu kegiatan yang integral. Konseling merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan di antara beberapa teknik lainnya. Sedangkan bimbingan itu lebih luas dan konseling merupakan alat yang paling penting dalam usaha pelayanan bimbingan. Antara bimbingan dan konseling mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu di antara keduanya saling melengkapi dalam membantu klien orang lain memecahkan suatu masalah dan mengubah pola hidup seseorang, mengubah pola hidup yang benar, pola hidup yang negatif menjadi positif, sehingga klien dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan tujuannya. Perbedaan konseling dan psikoterapi. 1. Konsep konseling berpusat pada masa kini dan masa yang akan datang, sedangkan psikoterapi berpusat pada masa lalu dan masa kini. 2. Konseling individu tidak dianggap sakit mental, dianggap normal, sedangkan psikoterapi individu dianggap sakit mental dan dianggap sebagai orang sakit. 3. Dalam konseling, konselor mempunyai nilai-nilai dan sebagainya, tetapi tidak memaksa, sedangkan psikoterapi terapis berusaha memaksakan nilai-nilai dan sebagainya. 4. Konseling berpusat pada tingkah laku, sedangkan psikoterapi berpusat pada pengobatan teknik-teknik yang dipakai. Fungsi BK. Ada 5 fungsi dalam bimbingan konseling, yaitu 1. Fungsi pemahaman, 2. Fungsi pencegahan, 3. Fungsi pengetasan, 4. Fungsi pemeliharaan, 5. Fungsi advokasi. Landasan bimbingan konseling. Landasan filosofis merupakan landasannya terkait erat dengan makna dan hakikat. Hakikat bimbingan konseling bertemu pada hakikat manusia dan tujuan serta tugas kehidupan. Oleh sebab itu, landasan filosofis menjadi landasan yang memberikan arahan, pedoman dan pemahaman bagi konselor dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Tujuan bimbingan konseling perkembangan. 1. Adanya penerimaan dini, self-acceptance. 2. Memiliki pemahaman tentang diri. 3. Merencanakan kegiatan menyelesaikan studi, perkembangan karir, serta kehidupan siswa di masa yang akan datang. 4. Membantu mengembangkan seluruh potensi dan kekuatannya dimiliki siswa. 5. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan masyarakat dan lingkungan kerja. 6. Mengatasi hambatan kesulitan yang dihadapi siswa dalam studi, kehidupan masyarakat dan dunia kerja. Karakteristik bimbingan konseling di sekolah. Bimbingan konseling di sekolah berkembang menjadi bimbingan perkembangannya edukatif, pengembangan dan altered. Ini adalah proses bantuan untuk individu agar dapat mengembangkan dirinya sendiri, membuat pilihan dan mengikuti tanggung jawabnya. Tujuannya adalah membantu individu memahami dirinya dan bertindak sesuai dengan lingkungan. Di era pendidikan saat ini, bimbingan bagi peserta didik penting menjadi tanggung jawab bagi guru konselor mereka. Dengan setiap sekolah memiliki program bimbingan konseling sendiri dan guru sebagai pembimbing. 1. Membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. 2. Memfasilitasi perkembangan kepribadian peserta didik. 3. Membantu menentukan minat, bakat dan potensi. 4. Mengantisipasi dan mengatasi masalah pendidik peserta didik. 5. Meluruskan pemikiran yang tindakannya tidak baik. 6. Memberikan bantuan dalam masalah. 7. Membentengi peserta didik dari hal negatif. 8. Membantu mencapai tugas perkembangan peserta didik. Program bimbingan konseling perkembangan. 1. Layanan dasar bimbingan, membantu siswa mengembangkan keterampilan dasar untuk kehidupan dengan materi seperti self-help, motivasi dan keterampilan berkomunikasi. 2. Layanan responsif, merespon masalah-masalah atau kepedulian pribadi yang muncul dalam tujuan preventif. 3. Sistem perencanaan individual, membimbing siswa dalam merencanakan, memonitor atau mengelola perencanaan pendidikan, karir dan mengembangkan pribadi mereka sendiri. Evaluasi program bimbingan perkembangan. Evaluasi program bimbingan konseling penting untuk memastikan efektivitas dan relevansi, dilakukan melalui data kepuasan siswa, hasil akademik, partisipasi atau pemantauan perkembangan siswa. Proses perkembangan terarah dengan sebagai teknik konseling memperhatikan aspek fisik, emosional, sosial, kognitif, dan moral. Pendekatan holistik, pertimbangan faktor lingkungan, tujuannya untuk membantu pengambilan keputusan dan mencegah mengintervensi masalah, serta berkolaborasi dengan stakeholder seperti guru dan orang tua.